mahasiswi dari Universitas Pembangunan Jaya. Sebelumnya kenalin dulu, gue Sarah dari Ilmu Komunikasi. Dan gue Suci sama Sarah jurusannya Ilmu Komunikasi juga. Gue William dari jurusan akuntansi. Nah, jadi di malam ini kita tuh mau ngapain sih, Cik? Kita mau bahas tentang suku yang ada di Sulawesi Selatan. Itu namanya suku Kajang. Tuh, dan kita di sini mau ngebahasnya tentang fokus pada konflik psikologinya. Konflik psikologinya itu apa tuh, Bang William, kalau tahu? Jadi konflik psikologis yang akan kita bahas di sini itu konflik identitas budaya pada generasi muda suku Kajang. Oke. Tapi kayak kita di sini mau ngobrol aja ya, sekalian ya, sambil mengedukasi Anda. Namanya Kita dengar. Oke, let's go. Mulai. Mulai. Let's go. Jadi di pelosok Sulawesi Selatan itu jauh dari kota ya, itu ada perkampungan yang seakan-akan mereka tuh nggak kepegang gitu, kayak nggak reach gitu sama perkotaan ini. Dan mereka yang ada di sini tuh seakan-akan kayak jauh dari masyarakat kota gitu. Untuk kita di daerah itu tuh disebutnya Tanah Kajang. Oh iya. Nah, yang gue denger juga di masyarakat sana tuh kayak menurut filosofi apa namanya kamese ya, Yeah. masea, sorry guys. Nah, jadi maksudnya tuh itu tuh di situ tuh kayak ngejelasin kayak hidup sederhana bisa aja dan menyatu sama alam. Wah, kayak sangat sederhana ya. Sangat menyatukan. Oke. Alam banget. Kalau menurut Bang William gimana tuh? Nah, yang kita ketahui kalau sekarang itu zaman udah berubah banget, sekarang udah serba modern banget kan. Benar-benar. Nah, itu bakal menjadi salah satu konflik juga untuk generasi muda di zaman sekarang karena mereka kayak hidup yang harus memilih antara budaya dan juga kemajuan teknologi. Jadi mereka ada bingung identitas diri mereka sendiri. Benar. Betul. Oke, berarti kita langsung masuk aja ke tentang filosofinya nih. Jadi suku Kajang itu tuh terbagi jadi dua, ada Kajang dalam yang teguh menjaga. Jadi kalau yang di dalam itu mereka lebih memegang tradisi gitu. Sedangkan ada juga yang Kajang luar yang lebih udah mulai terbuka sama perubahan dan kemajuan zaman gitu. Berarti mirip-mirip sama kayak di Banten ini suku Baduy ya? Bisa jadi sih, sebenarnya semua suku pasti ada nggak sih yang Iya. tapi kayak tergantung mereka mau kuat apa enggak di megangnya nih. Nah, ternyata di suku Kajang itu mereka tuh masih nolak sama teknologi, termasuk listrik. Bahkan alas kaki aja mereka masih kayak gak mau gitu loh. Misalnya tuh belum mau buat angkat. Ketat banget ya. Iya, ketat banget bener. Ini alam banget emang ya. Jadi di sini tuh tentunya udah ada regenerasi dari suku Kajang ini sendiri, di mana banyak sekali generasi muda baru dan mereka tumbuh di adat yang kuat, tapi mereka juga harus mereka harus update juga dengan situasi yang selalu berkembang sekarang Iya. ini. Jadi mereka nggak bisa terus-terusan untuk mata ya. untuk diri juga untuk kehidupan luar. Nah, jadi konflik ini tuh bermulanya dari, bisa nggak ngebayangin kalau misalnya ada nih anak dari suku tersebut belajar di sekolah negeri, dia pakai seragam, bawa HP, terus dia punya cita-citanya misalnya tinggi sebagai dokter atau apa dia bilang apa segala macam, tapi dia di rumah tuh dia harus tetap kayak berpegang teguh sama aturan-aturan yang nggak mau mengikuti modernisasi. Jadi kayak orang-orang rumah bukan yang nggak mau, tapi mungkin karena mereka masih sangat menghargai leluhur-leluhurnya gitu. Mas kental ya? Iya, masih kental. Iya. Nah itu menurut tuh gimana sih? Itu disebut apa sih? Itu tuh konflik identitas budaya yang dimana ada dua sistem, terus dimana itu bertabrakan dalam satu jiwa gitu. Yang kayak tadi disebut aja, kayak masih pengen harus ikut perkembangan zaman, tapi ini juga sama Ya, leluhur. dia mau improve tapi mau menghargai leluhur. Iya, susah juga. Jadi susah juga ya jadi anak muda di suku Iya. Kajang ini karena mereka harus di satu sisi harus mengejar mimpi mereka yang punya Ya, pasti mimpi kan soalnya. benar, tapi mereka juga harus di satu sisi yang sama mereka juga harus menghormati leluhur mereka. Jadi ribet banget ya. Dan di sini ada anak muda suku Kajang yang mau sekolah tinggi tapi mereka takut nih buat dibilang kalau mereka ini nggak taat atau nggak setia dengan adat mereka. Benar-benar. Jadi itu bakal jadi konflik buat kedepannya. Iya, jadi mereka takut sama tekanan sosialnya ya. Jadi kayak mereka udah apa ya, transaksi sosial ya. Krisis identitas kayak bener-bener tinggi tapi
bukan nggak boleh ya, tapi kayak takut kanker apa ini menghapuskan dulu apa nilai-nilai yang udah tanam nggak takut. Mereka hidup di dua dunia, kayak mereka pengen yang satu pengen ini, tapi di situ bisa belum tentu bisa takut nganggur. Terus ada juga perannya, yaitu tokoh-tokoh adat yang ada di lingkungan sosialnya itu ada disebutnya amatoa. Itu dia sebagai tokoh utama, itu megang peran penting. Kata-katanya dari dia itu hukum, jadi apa yang dia omongin tuh jadi hukum buat orang-orang lain di sana. Tapi gimana sih kalau misalnya emang generasi muda nih, kan ada yang bilang gadget orangnya jogi, maksudnya kayak kita harus kepala tuh kita nggak bisa diatur. Jadi gimana kira-kira respon generasi muda kalau misalnya zaman udah berubah terus sama toa ini yang perkembangannya sentral dan ini itu gimana? Nah, di sebagian tokoh adat kayak Amata itu ada juga yang buka ruang dialog itu ngobrol mungkin ada juga, tapi ada juga satu sisi pasti yang masih kayak pegang sama leluhur-leluhurnya pasti kan, nggak semua kayak kita bisa bilang apa ya itu ya kayak leluhur ketuanya ya ya, jadi kayak ya gitulah, jadi ada yang kayak ada yang terbuka, bisa dibilang kalau sekarang open minded, ada yang open minded tapi ada yang tetap masih ya keras juga kayak gitu. Itu kayak kita bisa bilang mungkin itu nggak ada bukti juga kalau yang banyak orang open minded pengen kayak oh ya kita mengikuti perkembangan zaman, tapi kalau yang toh juga kita bisa bilangnya jadi cuma pengen mempertahankan tradisi mereka aja, Ya, kita nggak mau budaya mereka kita. gitu. Nah, jadi bahkan lingkungan sekitar pun menekan supaya generasi muda ini tetap taat dengan budaya mereka. Lagi pressure gitu ya, Ya, Bang? benar. Terus kemudian modernisasi ini datang pelan-pelan. Misalnya daerah mereka itu dulu masih tanahnya itu jalannya itu masih tanah, terus sekarang udah mulai diaspal, terus udah ada sinyal penelpon, dan juga udah ada mulai kedatangan wisatawan. Oh iya. Nah, dari sini itu pelan-pelan ketahanan budaya mereka ini bakal diuji nih dari sini. Soalnya kan pelan-pelan mulai dikembangin gitu. Semakin terbuka sama dunia luar pasti emang harus siap-siap kayak apakah mereka bisa nih untuk mempertahankan gitu ya. Benar. Ketahanan kekuatan budaya mereka diuji di sini. Tapi di balik dilema ya, di apa yang mereka khawatirkan itu pasti anak muda ini pasti masih tetap banyak yang punya harapan. Ya kan? Pasti kita kalau punya mimpi pasti dikejar. Nah, beberapa anak muda Kajang ini tuh mulai menjembatani ini kayak mereka tuh udah mulai mempersiapkan diri buat mereka mau gitu loh terbuka sama hal kayak gitu. Jadi mereka ada yang udah aktif di ajaran guru, terus aktivis budaya, bahkan ada juga beberapa yang bermimpi jadi peneliti. Oke deh, nice banget. Tapi ya mereka juga bukan kayak yang tadi bilang kan, mereka tuh bukan ada tapi kayak cari cara biar bisa dibilang bertahan terus tapi tanpa mati mimpi gitu. Jadi kayak tetap sama goals mereka tapi juga nggak mau ngituin adatnya, ngilangin adat gitulah bisa dibilang. Jadi berat ya, harus mempertahankan dua sisi adat dan juga masa depan. Masa depan. Benar lah ya, kita jadi tinggal di kota ini, tinggal di bener kan. Aduh. Nah, hal itu karena identitas mereka bukan soal memilih satu sisi ya. Benar. Dan kayak dari tadi kita bahas, kalau mereka tuh mempertahankan dua sisi, Betul. sisi adat dan juga sisi modern. Ini yang mereka pengen kejar lah sebutnya. Benar. Tapi ini bukan soal bagaimana kita memahami dan mencintai alat dari adat kita, tapi kita itu mau tumbuh ke arah yang lebih luas gitu. Jadi mereka mau explore keluar. Benar. Anak muda pasti kayak gitu sih. Ya, mau explore. Berarti kalau dari itu kita bisa menilai kalau suku Kajang ini juga termasuk kayak sama aja seperti suku-suku lain yang juga mempertahankan adat mereka, tapi banyak dari generasi-generasi baru yang pengen mencoba dunia luar, bermimpi dan lain-lain. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang merendahkan suku mereka kan? Ya, Jadi kayak kalau misalnya emang orang-orang atau pemuda-pemuda nih yang kita bahas kan karena generasi baru dan generasi muda ya, itu bukan karena mereka pengen ngilangin apa yang udah ditanamkan dari leluhur mereka, tapi mereka cuma pengen, pasti mereka juga pengen biar masa depan mereka indah kan, biar mereka sukses, biar mereka bisa membanggakan orang tua dan tanah sendiri pasti Mereka ingin survive di era yang di sangat era sekarang. ya, misalnya sekarang ini banyak sekali yang sudah berkembang dengan pesan ya, nanti ke depannya bakal ada AI lagi. Iya, Wah, ya robot segala macam.
benar. Kita harus nyimbangin atau enggak kita nggak bisa gitu. Benar. Jadi kita nggak bisa nyalahin anak-anak generasi muda ini yang pengen berkembang, karena kita tahu di dalam hati mereka pasti mereka tetap meyakini apa yang mereka lebih berkembang katakan, tapi itu sebenarnya kita juga respect sama mimpi mereka yang udah setinggi langit ini. Jadi kita semoganya mereka dapat ya. Iya, amin Pak, ya. Dari semua suku pokoknya yang selalu berjuang buat mempertahankan tradisi, tapi juga mau mengejar mimpi semoga. Semangat buat kalian. Jadi udah ya, segitu aja obrolan kita malam ini. Semoga apa yang kita obrolin tadi bisa jadi cerminan diri buat orang-orang yang pengen ngejar mimpi tapi tertahan sama apapun itu. Gak akan ada pengalaman sebenarnya kalau mau berjuang gak apa-apa. Gue Sarah, Suci. Bro William. kita izin cabut. Bye bye.